tapi tidak suka main back dan tidak suka kiper. Dutra, terima kasih telah menerima kami di kediaman kamu, Dutra. Yang pertama, mungkin masih banyak yang pengen tahu bagaimana sejarah kamu bermain sepak bola, Dutra. Mungkin dari Brazil, seperti apa awalnya gitu, Dutra. Yang pertama saya juga ucapkan terima kasih ya kepada kalian, dan juga terima kasih ya Jackmania juga yang banyak pasti ya selalu nonton ya. Ya saya mulai karir saya di Brazil dengan main futsal dulu. Saya main futsal sekitar 5 tahun ya di Brazil. Setelah itu saya mulai pindah ke lapangan, dan pertama klub yang saya pernah main itu adalah Juventus dari São Paulo ya, satu tim yang punya usia muda sangat bagus, sangat luar biasa. Sebelumnya itu ada seleksi di kota saya sekitar 10.000 anak-anak ya, waktu itu dari usia 12 tahun sampai 18 tahun, dan saya masuk waktu itu 12 tahun, dan ada sekitar 10.000, dan saya pemain yang dipilih nomor 1. Kenapa? Saya masuk waktu itu seleksi siang jam 1, main sampai jam 7 malam, main terus, pindah ke usia 15 saya ikut, meskipun usia saya masih 12, tapi saya selalu tinggi ya, meskipun usia masih muda tapi saya tinggi. Jadi dalam 1 hari aja saya sudah ya pemain yang mereka panggil pertama. Waktu itu harus 5 hari, dan mereka mau pilih 10 pemain. Dari 5 hari setelah itu sudah pilih 10 pemain, kita pergi ke São Paulo. Dari kota saya, Fortaleza, ke São Paulo 5 jam. 4 jam setengah, 5 jam naik pesawat, sangat jauh. Dari situ datang di sana ada seleksi lagi. Seleksi lagi, 10 pemain yang dipilih lawan sama tim dari mereka di sana. Waktu itu banyak pemain yang luar biasa, sampai ada Luizão, pemain back yang pernah main di Brasil, timnas Brasil juga. Dia ada juga di tim tersebut. Jadi pertama hari kita langsung uji coba lawan mereka. Dalam uji coba tersebut langsung dicoret 7 pemain. 7 pemain. Jadi sangat frustrasi ya teman-teman ya. Apalagi karena itu mimpi semua pemain ya. Jadi dicoret langsung. Yang waktu itu dipilih saya sama 2 teman lain. Jadi kita bertiga. Setelah 2 minggu lagi ada 1 teman yang dicoret lagi. Dan waktu mulai liga ya usia 12 adalah pemain yang ada adalah saya sama 1 teman saya, Niel. Saya main di Juventus sekitar 5 bulan aja. Corinthians pilih saya. Karena dalam turnamen tersebut itu saya main sekitar 9 pertandingan, saya sudah punya 3 gol. Jadi Corinthians lihat saya yang punya potensi ya. Jadi mereka langsung pilih dari Corinthians ya, tim besar dari Brazil. Mereka langsung pilih saya. Dari situ saya pindah ke Corinthians, main di Corinthians 4 tahun. Dutra, dari awal memang menjadi back atau sempat menjadi striker, Dutra? Tidak. Saya selalu ya bicara, dan nanti saya mau bikin buku. Nanti di buku saya ada histori itu juga, tapi saya akan cerita sedikit. Saya bukan yang pilih back, tapi back yang pilih saya. Ya, kenapa? Karena saya sebelumnya itu main di beberapa posisi. Saya main bebas suka, tapi tidak suka main back dan tidak suka kiper. Saya suka ke depan. Main striker, main sayap, main gelandang, bertahan, playmaker, back kanan, back kiri, tapi back tidak. Kenapa sampai itu? Ada ini cerita lucu, waktu ada sebelumnya itu saya masuk klub, saya main futsal ya, tapi kita selalu ada kumpul sama teman-teman dari kampung, kita main hampir setiap hari. Jadi waktu itu tidak ada back. Tidak ada back, ada teman yang biasa main di back, dia tidak datang. Jadi
siapa yang main back, siapa yang main back, semua teman tidak mau. Jadi saya sendiri supaya kita mulai ya main bola, saya bilang oke, saya main back aja lah. Oke, kalian tidak mau cetak gol aja ya. Tadi oke, saya main back. Dan waktu saya main back, saya langsung suka. Kenapa? Karena saya lihat, oh ini cocok buat saya. Ya, kenapa saya tinggi? Saya juga punya passing bagus. Saya suka banyak dribble. Ya, di situ bisa main dari bawah. Dan waktu itu sepak bola bukan seperti sekarang. Dulu back, mereka suka back yang kasar, back yang selalu harus bola ke depan, ya main seperti itu. Ya dulu mereka suka seperti itu. Tapi teman-teman lihat saya dengan beda, karena saya main, saya tidak shooting ke depan, tidak main kasar, saya main simple dan main build up dari bawah. Jadi teman setelah itu teman semua, dan waktu itu saya cetak 1 gol juga heading. Jadi selesai itu mereka, hey, kamu main bagus di situ ya, kenapa kamu tidak mau main di situ? Tapi saya waktu ya baru masuk di posisi tersebut, saya langsung suka. Kenapa? Karena juga saya punya fasilitas untuk bisa lihat semua teman. Dan saya sudah punya passing bagus, sudah punya umpan bagus, heading saya sudah bagus juga ya. Sama teman-teman saya selalu main di gelandang ya, atau playmaker. Jadi saya sudah punya fasilitas untuk bisa kasih pas ke teman. Dari situ saya mulai suka dan ya mulai dari situ. Jadi saya bicara yang pilih saya back. Itu ada back, bukan saya yang pilih. Apakah karena kamu mungkin awal jadi striker atau gelandang makanya kamu cukup mahir dalam mencetak gol, Dutra? Betul sekali. Dulu saya banyak main di striker. Ya karena semua pemain suka cetak gol ya, itu sepak bola adalah gol yang paling penting ya. Kalau seri-seri semua pasti pulang tidak senang ya, tapi kalau gol banyak meskipun 4-3 atau 5 tapi orang mau lihat gol, datang di stadion untuk lihat gol, karena itu adalah hal yang paling penting ya dalam sepak bola. Dutra, di Corinthians yang setahu saya melahirkan banyak pemain bagus, Dutra. Mungkin kamu pernah bermain sama siapa, Dutra? Selain Luisao, pernah bermain sama siapa? Mungkin pemain yang sekarang menjadi bintang di dunia. Iya, saya sudah pernah main ya lawan banyak pemain bintang dan juga main dengan beberapa pemain bintang. Ya, saya sudah pernah waktu saya usia masih 17 tahun, tapi saya selalu ditarik tim senior Corinthians, jadi saya selalu ikut sama ya pemain-pemain senior seperti Dida, kiper, seperti Vampeta, seperti Marcelinho Carioca, pemain yang sangat luar biasa, seperti pemain yang internasional banyak yang main di Brasil. Pemain semua yang main tim senior Brasil itu adalah pemain timnas Brasil. Ya, tapi saya sudah berapa kali lawan yang pemain bintang juga seperti Robinho, seperti Kaká. Jadi selalu ya, karena kita usia sama waktu itu masih di usia 17, 15 kita selalu ada ya, karena saya di Corinthians, Robinho Santos ya, saya di Corinthians, Kaká São Paulo, jadi selalu ada ya. Jadi saya senang juga bisa ketemu banyak pemain ya bintang ya, sekarang kita bisa lihat mereka ya selalu di tim besar ya. Dutra, mungkin saya minta, atau mungkin di rekan-rekan Jackmania banyak yang ingin tahu nih, sebenarnya apa sih yang membuat pemain Brazil bertalenta semua, Dutra? Apakah dari kecil sudah dilatih atau mungkin pelatihannya berbeda, Dutra, dibanding di Indonesia? Tidak, kita memang karena di Brazil itu sudah dari kecil ya. Sekarang menurut saya sudah mulai hilang talent yang dari Brazil yang seperti dulu. Kenapa? Karena sekarang kita sudah tidak punya banyak lapangan di mana-mana. Sekarang tempat yang punya lapangan dulu sekarang sudah jadi apartemen. Sama seperti Jakarta berarti? Sama. Jadi waktu itu pasti Ronaldinho, semua ya pemain yang top. Kita punya banyak lapangan, variasi banyak. Dan jadi kita dari kecil itu di mana-mana kamu pergi di Brasil ada anak yang main ya. Sekarang sudah mulai berubah sedikit ya, karena saya bilang tadi sudah ada tidak terlalu banyak lapangan. Sekarang sepak bola juga sudah banyak
sudah ada banyak yang ya pelatih yang oh kamu harus main di posisi ini, kamu tidak. Waktu saya tidak seperti itu. Kita harus main sampai usia 12 tahun bebas supaya nanti kamu tahu di mana yang kamu suka main. Karena kadang-kadang kamu mau main di back, tapi kamu tidak suka, kamu tidak senang. Kamu di situ karena mungkin karena kamu tinggi. Tapi belum tentu kamu bagus juga di posisi tersebut. Jadi mungkin kamu bisa di posisi lainnya. Tidak ada tinggi atau pendek. Karena saya bisa bicara kenapa. Karena dulu waktu saya di Corinthians masih usia 17 tahun, kita punya pemain back yang saya paling belajar sama dia itu adalah Carlos Gamarra. Dia top. Pemain terbaik ya, back terbaik, tapi dia pendek, dia tidak tinggi. Tapi kenapa? Dia pintar waktu cari tempat, bola datang dia sudah tahu di mana, heading dia juga antisipasi bagus, tapi dia tidak tinggi. Dan saya pintar selalu tanya kepada dia, Gamarra di mana? Kalau bola di sini harus kemana? Dia selalu, saya tidak malu karena saya mau belajar. Apalagi dulu lebih susah, kita tidak punya banyak kesempatan seperti sekarang. Kamu bisa lihat YouTube, kamu bisa lihat di TV. Dulu susah sekali. Saya tidak ada TV waktu itu di rumah, saya harus ke rumah teman. Ya, dan pertandingan bukan seperti sekarang di mana-mana kamu bisa lihat Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia. Jadi gampang untuk belajar. Dan juga kita punya ya banyak acara supaya kamu bisa belajar. Dulu tidak ada, jadi sangat susah dulu. Sekarang sudah lebih gampang. Tapi menurut saya di Brazil kenapa kita punya talent, karena memang dari kecil oleh-oleh yang pertama itu adalah bola. Oh. Ya kasih bola dulu. Di hampir semua anak-anak Brazil itu? Hampir semua. Ya, dan di sekolah juga banyak ya main futsal. Di Brazil futsal itu futsal nomor 1 di Brazil. Jadi di Brazil kamu harus memang main futsal dulu, baru kamu pindah ke lapangan. Mungkin karena itu pemain Brazil bisa menggocek-gocek gitu ya, bisa lihai dalam main bola. Iya. Lalu pada 2010 kita lebih 2010 kamu terbang ke Indonesia. Pertama kali kenapa Dutra? Mungkin bisa dijelaskan bagaimana perkembangannya sampai Indonesia. Sebelum saya datang di Indonesia, saya sudah tahu sepak bola Indonesia seperti apa. Saya sudah tahu fanatik support seperti apa. Kenapa? Karena saya punya banyak teman yang sudah pernah main di Indonesia. Waktu itu saya masih main di Macaé, Rio de Janeiro. Jadi saya punya beberapa teman yang sudah pernah main di Indonesia, yang saya selalu ketemu di sana. Jadi mereka selalu cerita, oh Indonesia ini bagus, sana bukan seperti ini, ada banyak penonton ini. Mereka mulai kasih tahu saya ya foto, saya mulai lihat, dan dari situ saya mulai suka ya, saya ini bagus sekali ya. Dan 2008 saya ada undangan dari Indonesia. Ya untuk datang satu tim di Indonesia, tapi waktu itu saya masih punya kontrak panjang sama Macaé, jadi klub tidak mau lepas saya. Dan 2010 datang undangan lagi, saya bicara sama istri saya, dan keputusan itu tidak terlalu susah. Kenapa? Karena saya sudah tahu Indonesia seperti apa. Saya juga sudah mulai belajar budaya seperti apa di sini. Jadi sebelum saya datang di Indonesia, saya sudah mulai belajar. Saya sudah tahu terima kasih. Saya sudah tahu apa kabar sedikit dari teman lain yang sudah pernah main di Indonesia. Dutra, dan kamu menjadi pemain asing terlama dan tersukses di Indonesia salah satunya. Kamu berhasil menjadi juara 2 kali dan beberapa kali mencetak gol banyak di Indonesia. Hingga saat ini kamu di Indonesia, faktor apa yang membuat kamu begitu nyaman di Indonesia hingga menjadi WNI, Dutra? Betul sekali. Pertama itu karena memang saya cinta Indonesia. Saya, istri, sama anak. Mungkin itu satu faktor itu saya punya sukses di Indonesia ini adalah karena saya memang cinta Indonesia. Saya main dengan memang jiwa saya. Jadi kalau kamu mau dengan jiwa kamu, pasti kamu bisa ya. Ya pasti kamu harus belajar juga lawan ya. Saya setiap kali lawan siapa saya harus belajar. Tapi saya main dengan itu. Saya
itu kerja yang saya pilih ya untuk hidup saya dan keluarga, dan puji Tuhan saya bisa datang di Indonesia 2010. Saya punya banyak undangan dari negara lain seperti Malaysia, seperti Thailand, tapi saya tidak pergi karena memang saya sudah punya rencana untuk WNI. Nah, jadi itu alasan yang pertama untuk saya tidak pergi. Meskipun liga dulu diberhenti 2015, saya punya undangan dari luar negeri, saya tidak pergi. Saya tinggal di sini. Mungkin saya aja yang tinggal pemain asing. Waktu itu saya tinggal di Indonesia, tidak ada liga, tidak ada apa. Saya main ya latihan, main tarkan 2 kali. Jadi saya mau tetap di Indonesia meskipun situasi susah karena saya mau WNI. Apa yang membuat kamu cinta Indonesia, Dutra? Banyak faktor ini. Ini mirip Brazil, ya. Cuaca di sini mirip dari Brazil. Anak saya sudah lebih orang Indonesia daripada orang Brazil. Dia sudah 11, ya mau 11 tahun di Indonesia. Dia sudah sangat nyaman di sini, sudah punya banyak teman. Di Brazil dia tidak ada teman karena waktu kita datang dia baru 4 tahun, ini sudah mau 16 tahun. Budaya saya sangat suka di sini, ya budaya ini luar biasa. Banyak saya lihat itu anak-anak kecil sangat hormati kepada orang tua, itu saya apresiasi, ya sangat bagus. Dan orang di sini di Indonesia ini sangat welcome ya kepada orang asing, sangat luar biasa. Saya punya banyak teman yang pernah main di negara lain, mereka punya kesulitan di sana karena orang-orang di sana tidak mau bantu. Jadi di sini beda. Di sini orang di sini lihat kamu tidak bisa omong, tapi mereka selalu ya tarik kamu, ayo ya ini, mau ini, omong ini supaya kamu mulai ya. Jadi saya tidak kenal pemain yang pernah main di Indonesia dan pergi bilang, oh saya tidak suka Indonesia. Beda cerita, mereka main di sini mau ya ke negara lain, ya banyak pemain punya ya mimpi mereka ya main di sini, nanti ada klub lebih bagus, mereka pergi, nanti balik lagi. Itu satu contoh, David da Silva, dia pernah main di sini, dia pergi ke Korea, tapi selesai kontrak dia balik lagi. Kenapa? Karena dia suka di sini juga pasti. Jadi saya belum sampai sekarang saya tidak pernah pikiran saya mau pindah. Saya sudah punya tawaran beberapa negara, tapi saya masih senang di sini, di liga di sini, atmosfer sepak bola dengan orang-orang Indonesia sangat luar biasa. Dutra, dan kamu juga akhirnya menjadi pemain timnas Indonesia, Dutra. Sebelum timnas, aku pengen nanya dulu, berapa lama kamu menghafalkan lagu Indonesia Raya, Dutra? Kenapa? Saya tidak lama. Kenapa? Karena saya sudah pengen itu. Saya belajar mungkin dalam 2 bulan saya sudah di Indonesia, saya sudah mulai belajar Pancasila dan Indonesia Raya. Karena saya memang sudah tahu nanti saya akan dapat WNI. Ya, jadi saya mulai belajar dari situ supaya nanti tidak ada kesulitan ya. Jadi saya juga belajar bahasa Indonesia. Saya masih belum ya sempurna, tapi saya masih belajar juga. Tapi saya sudah bagus lah, komunikasi sudah bisa lancar. Dutra, aku juga pengen tahu masalah makanan, Dutra. Makanan Indonesia apa yang paling kamu sukai? Saya suka banyak makanan Indonesia ya. Saya juga bisa masak juga makanan Indonesia. Tapi yang paling favorit saya adalah rawon. Ya, rawon saya sangat suka. Kedua, nasi uduk. Saya suka dan saya bisa masak itu semua. Nasi goreng. Saya pernah masak nasi goreng di Brazil. Teman-teman saya cinta. Ya, karena memang nasi goreng itu tidak ada satu orang yang tidak suka. Ya, sup buntut saya sangat suka. Ya, dan banyak yang lain-lain. Kecuali pedas. Kalau pedas saya sudah pernah coba ya supaya adaptasi, tapi perut saya tidak bisa tahan. Jadi saya sakit. Oke, Dutra, terima kasih. Kamu sudah lama di Indonesia, Dutra, mengenal banyak striker, Dutra. Striker siapa yang paling berbahaya menurut kamu? Yang paling sulit dijaga? Ada banyak, ya. Beda-beda ya. Ada tipikal yang strong, ada tipikal yang cepat, ada striker yang punya teknik lebih tinggi. Jadi saya akan sebut 3 striker ini menurut saya sangat bahaya. Itu pertama adalah
yang saya pilih ya adalah Beto Gonçalves, karena saya sudah bilang Beto Gonçalves pemain pintar dalam box penalti itu, pemain yang selalu cari tempat kosong, dia tahu bola akan datang di situ. Dia juga punya heading bagus, akurat sangat bagus, shooting bagus, finishing bagus. Jadi kamu juga kalau kamu mau main lawan Beto, kalau mau agresif pasti dia akan cetak gol. Jadi kamu harus pintar main lawan Beto. Dan ketika saya main Beto pasti otak saya sampai sakit. Selesai serius saya sakit karena saya harus pikiran banyak. Oh bola di sana, Beto ada di mana? Karena dia selalu cari space, dia tidak mungkin dekat sama stopper. Dia selalu bola dari sana dia Menjauh. Ya menjauh supaya bola datang dia ada sendiri bisa cetak gol. Jadi pemain menurut saya sangat luar biasa Beto. Kedua Simic strong, shooting luar biasa, heading gila seperti Cristiano Ronaldo, dia jump, heading bagus sekali. Simic top score berapa kali. Jadi Simic itu pemain yang mungkin 3 chance pasti 2 gol. Ya, dia luar biasa Simic. Juga orang baik sekali. Dan yang ketiga itu David da Silva, ya pemain bagus, cepat, ya pintar juga, finish juga sangat bagus. Pemain yang seperti Beto juga selalu cari tempat kosong. Jadi menurut saya 3 itu, ya saya bicara ini 3, ya Beto sudah win 3 ini, dan 1 lagi ini adalah Boa Salosa. Boa Salosa itu juga bisa striker, bisa sayap, dan bisa playmaker. Dia bisa 3 posisi. Pemain sangat luar biasa, shooting Boa Salosa itu 2 shoot 1 gol. Pemain luar biasa, pintar juga. Set piece luar biasa, selalu top score juga. Jadi saya kalau lawan 4 ini, ya pasti saya pusing sekali. Dutra, mungkin terakhir di wawancara kali ini, akhirnya kamu bergabung dengan Persija, Dutra, salah satu klub yang besar di Indonesia. Harapan kamu apa untuk Persija di tahun ini, Dutra? Atau mungkin saat kompetisi sedang berlangsung nantinya, harapan kamu apa untuk Persija? Ya, yang saya pertama sangat senang bisa bergabung sama Persija, ya satu tim yang besar di Indonesia, ya support juga sangat, ya fanatik luar biasa. Dari dulu sebelum saya masuk Persija, saya selalu suka nonton Persija. Kenapa? Karena support, ya mereka banyak kreatif, ya koreo luar biasa, ya. Dan saya pernah main di GBK cuma 1 kali lawan Persija, dan saya lihat fantastik, ya sangat luar biasa. Jackmania itu luar biasa juga. Harapan saya Liga bisa kembali lagi, ya kita bisa kumpul lagi sama teman-teman. Ya Persija ini adalah keluarga saya, ya sebut seperti itu, karena pemain semua ini ya sangat dekat, ya selalu tanya, ya ada apa, kamu perlu apa, selalu cari dekat-dekat. Saya sangat senang sini, dan harapan saya nanti ketika kita kumpul lagi, kita bisa kasih yang terbaik buat Jackmania, ya karena mereka sangat berharap dengan tim ini yang ada sekarang, dengan materi pemain ini sangat bagus menurut saya. Tim kita sebelumnya Liga berhenti, kita sudah ya 2 game, 1 menang, 1 draw, ya momentum sangat bagus. Tapi kita berharap ke depan kita bisa lebih kuat lagi, ya dalam semua hal, ya. Jadi saya juga sangat rindu sama teman-teman. Saya di rumah terus, kamu juga tetap di rumah terus, ya selalu cuci tangan, ya selalu jaga kondisi kamu juga, olahraga sedikit juga supaya kamu bisa keringat, kamu bisa sehat. Dan dalam waktu dekat ini semoga semua sudah akan kembali yang normal, hidup kita bisa seperti biasa, semua bisa kerja lagi. Dan saya ya berdoa setiap hari dan yakin dalam waktu dekat ini kita akan ketemu lagi Jackmania. Oke, Dutra, thank you.